si burung tidak mungkin bisa menempel di tembok, tapi kan bubuk kopinya itu kalian taruh di bagian bawah-bawah tembok pinggir-pinggir kandang kalian ya, karena bubuk kopi itu bisa mencegah agar si semut tidak datang ya. Nah, kita ketemu lagi di siang kali hari ini ya. Sesuai yang saya janjikan kemarin, saya akan menjanjikan ke kalian bagaimana cara mengatasi jika kandang kita diserang oleh semut ya. Nah, cara kita menangani semut api atau semut yang cukup gatal itu supaya tidak mengganggu lobet kita dan burung-burung yang lain. Pasti kendalanya di peternak ataupun yang memelihara burung itu adalah semut ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu solusi-solusi agar si semut tidak datang lagi mengganggu burung kesayangan kita ya. Nah, jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Nah, langsung kita mulai saja. Saya akan menerangkan tentang cara mengatasi semut-semut yang nakal ya. Nah, sesuai yang saya janjikan tadi, saya langsung memberitahu ke kalian saja bagaimana cara mengatasi semut yang mengganggu burung kita, ternakan kita. Kalau tempat saya kan saya berternak burung lovebird. Nah, cara menanganinya itu cukup gampang ya, bisa memakai cara-cara sesuai yang kalian inginkan. Banyak caranya menghindari agar semut tidak mengganggu di kandang ternakan burung kita ya. Nah, langsung saja. Yang pertama bisa kalian menggunakan itu obat semut. Obat semut yang kalian taruh atau seperti kapur semut, kalian oleskan di bagian samping-samping kandang ataupun di tembok kalau yang kandangnya menempel tembok. Jika kandang yang tidak menempel tembok, yang kalian kasih rak, itu bisa kalian kasih raknya, kalian kasih kapur semut. Itu juga bisa mengatasi semut agar tidak merayap ke kandang kita. Dan yang kedua, jika kalian menggunakan kandang itu berupa rak, kalian bisa kasih oli ya. Oli yang kalian taruh di gelas ataupun cepuk, yang kalian taruh di bagian-bagian sisi kaki setiap raknya, kalian masukkan saja dan kalian kasih oli ataupun air ya. Nah, tapi kalau yang efektifnya yang biasa sering digunakan itu adalah oli ya. Oli yang kalian taruh di bagian kaki-kaki raknya. Nah, nanti akan semut tidak akan mau naik ke atas ya, karena terdapat oli yang mengganggu dan tidak akan merambat ke kandang si burung kita ya. Nah, yang ketiga, bisa kalian siapkan atau kalian menyediakan di kandang kalian, di kandang ternakan kalian besar, siapkan penyemprot ya. Penyemprot terserah kalian menggunakan itu baygon ataupun yang lain, tapi kalau saya menggunakan baygon ya sebagai alat semprot agar mengusir si semut ya. Jika kita ketahuan kandang kita diserang semut, kita semprot saja ya. Semprot jangan di bagian si kandangnya, kita bagian di bawahnya, maupun di tembok maupun itu di lemari. Kita semprot aja di bagian-bagian yang tidak terlalu mengenai bagian sarang si burung ya. Jangan sampai kalian menyemprot di bagian pas si burung. Kalau bisa kalian menyemprot di bagian-bagian tertentu yang dilewati oleh si semut. Nah, itu semut tidak bakalan lagi mau mendekati kandang kita, alias semut itu juga mati. Dan juga cukup efektif, dan tidak mungkin efektifnya itu tidak jangka panjang ya, pasti akan kembali lagi. Tapi tetap kita harus menyediakan baygon ya, baygon ataupun semprotan anti nyamuk, anti semut, anti kecoa. Nah, itu bisa kalian gunakan jika kalian menemukan ada segerombolan semut yang mengganggu kandang kalian dan sudah merambat ke sangkar-sangkar kalian bisa langsung semprot di bagian-bagian tertentu tempat berjalannya si semut itu ya. Nah, itu akan otomatis mengusir semut dan akan mematikan si semut ya. Nah, itu cukup bahaya ya kalau kita sampai mengganggu sampai semut itu mengganggu kandang kita, bisa mengenai si lobet dan akan mengganggu produksinya. Kalau yang kalian berternak dan memproduksi burung ya. Kalau di tempat saya, lobet saya pasti saya sediakan itu saya pakai semprotan ya, pakai semprotan baygon, itu cukup efektif dan cukup
menghilangkan semut sampai beberapa bulan atau beberapa minggu, dan pasti akan datang lagi ya si semut itu. Nah, jika kita lihat menggerombol, dia naik ke kandang kita semprot lagi. Nah, itu tadi bahan-bahan yang bisa kalian gunakan untuk menangani si semut dan agar si semut itu tidak menaik ke kandang kita ya. Itu cukup sangat berbahaya ya kalau sampai semut itu merambat ataupun menggerombol di kandang, pasti burung itu akan panik dan akan digigitin dan akan menyebabkan kematian. Nah, yang pentingnya lagi agar semut itu tidak datang itu sebenarnya tidak perlu kita menggunakan atau menyiapkan bahan-bahan tadi ya untuk mengusirnya. Yang penting kandang kita tuh harus bersih ya. Kandang kita harus bersih. Cacaran-cacaran makanan yang ada di sekitaran kandang harus kita setiap hari kita bersihkan. Maaf, ada latihan pesawat ya, karena tempat saya dekat rumah, jadi suara pesawat jet itu cukup terdengar ya, terdengar. Nah, saya lanjutkan lagi. Karena membersihkan kandang itu setelah itu cacaran makanan yang ada di lantai, ada di tempat kotoran burung, kita harus rajin-rajin membersihkannya ya. Jika tidak kita atau kita jarang membersihkannya, nah semut itu akan terpancing oleh makanan-makanan yang berserakan ya, dan dia akan selalu menggerombol meskipun kalian sudah membersihkan setiap hari. Jika makanan itu masih ada terus yang tidak rutin membersihkannya, pasti dia akan datang lagi ya, dan itu tidak akan mungkin bisa hilang ya. Semut itu akan bakalan datang kalau dia mencari makannya sudah terpenuhi di koloninya, pasti dia akan tetap kembali lagi kalau makanannya itu sudah habis ya. Tetap kalian harus menjaga kebersihan kandang kalian agar makanan yang berserakan itu tidak bercacaran ya, karena yang bercacaran itu akan mengundang si semut. Nah, dan ada lagi yang cepat buat mengundang si semut ya. Kenapa itu? Nah, yang paling kita tidak waspadai itu sebenarnya itu ada dalam sarang si burung, atau kalau saya bacakan gelodok si lobet. Nah, itu dalam gelodok biasanya banyak ulat-ulat kandang ya, ulat-ulat kandang ataupun lobet yang sudah mati. Nah, ulat-ulat kandang itu, kalau ada ulat kandang yang mati ataupun lobet yang mati, itu akan memancing si semut untuk datang ke kandang si burung ternakan kita ya. Nah, si semut itu akan terpancing oleh makanan-makanan itu, karena itu makanan yang berprotein tinggi, dia akan datang. Kalau kita tidak rajin membersihkan gelodoknya ataupun kita hanya membiarkannya saja, pasti semut itu akan naik dan akan masuk ke dalam gelodok si lobet ya. Kalau sudah masuk ke gelodok si lobet dan kita tidak menyadari, waktu kita menyadari itu si lobet sudah keluar di atas ya, keluar dari di atas gelodok dan tidak mau. Padahal kalian waktu kemarin melihat itu ada anaknya sekitar 4 ataupun 1, dan tahu-tahu si lobet itu tiba-tiba di atas, dan kalian tidak menyadari kalau semut itu sudah banyak di dalam gelodok si burungnya. Nah, kalian lihat itu gelodok tidak ada burung yang mati ya. Kenapa ada semut yang di situ? Nah, semut itu menyerang ulat-ulat kandang yang ada di bawahnya, susuannya, dan kalian tidak selalu membersihkannya, pasti si semut itu akan terpancing oleh ulat-ulatnya itu, dan otomatis jika dia sudah merayap dan memakan ulatnya, dia pasti akan menyerang si anaknya dan akan mengganggu burung yang sedang produksi ya. Nah, kalian harus tetap menjaga kandang kalian harus tetap bersih ya, jangan sampai kotor. Jika ada makanan yang berserakan si burung itu, kalian cepat bersihkan ya. Nah, tetap kalian antisipasi menggunakan kapur semut, menggunakan oli di bagian-bagian yang kalian rak. Nah, kalau kalian menggunakan itu tempelkan ke dinding ya, kalian kasih itu kapur semut agar semut itu tidak masuk ke kandang kalian. Harus kalian siapkan juga baygon untuk antisipasi kalau misalnya semut itu banyak, kalian bisa langsung semprotkan ya, pasti semut itu akan mati. Nah, itu cara menghindari agar semut itu tidak menyerang kandang kita dan tidak akan merusak reproduksi burung kita. Kalian harus menyiapkan tadi bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, saya pasti selalu menyiapkan baygon di tempat saya, karena seringnya atau pastinya tuh si semut akan menyerang mendadak ya di kandang kita. Jadi saya harus menyiapkan baygon dan seperti kapur dan oli juga ya. Nah, karena berhubung di kandang saya tempelkan di tembok, jadi saya tidak menggunakan oli, tapi saya menggunakan semprotan saja ya, berupa baygon ya. Saya menggunakan itu dan alhamdulillah semut-semutnya sudah hilang semua. Nah, semoga
video yang saya buat ini bermanfaat, bisa kalian siapkan jika kalian panik, tidak ada cara menangani semut. Kalian bisa siapkan tadi seperti bahan-bahan yang sudah saya sebutkan, dan kalian harus membersihkan kandang itu secara teratur ya. Nah, ada lagi cara yang mungkin kalian tidak pernah dengar, itu sebenarnya di bawah kandang kalian. Kalau mau kalian menggunakan itu, mau rak, mau kalian tempel di tembok, itu bisa menggunakan bubuk kopi ya. Bubuk kopi tumbuk, sebarkan di bawah-bawah, di pinggir-pinggiran tembok si burung. Tidak mungkin bisa menempel di tembok, tapi kan bubuk kopinya itu kalian taruh di bagian bawah-bawah tembok pinggir-pinggir kandang kalian ya, karena bubuk kopi itu bisa mencegah agar si semut tidak datang ya. Nah, itu kalau kalian punya kopi di rumah ataupun kalian punya tumbukan kopi di rumah, bisa kan manfaatnya ya. Itu simple, dan ya mungkin kalau kalian mau buat kopi, kalian juga akan ingat, oh iya, kopi ini akan saya buat menangani si semut agar tidak ke kandang kita ya. Nah, bisa kalian coba pakai bubuk kopi kalau kalian tidak percaya. Saya sudah membuktikannya ya, karena saya sudah membuktikan sendiri, dan itu hasilnya juga berhasil ya, juga memuaskan. Saya taruh di pinggir-pinggir tembok ya, di bawah-bawahnya itu, dan alhamdulillah si semut tidak datang lagi ya. Nah, tetap harus intinya kalian bersihkan, kalian rawat kandang kalian. Jika kalian tidak bisa mengantisipasinya, ya kalian bersihkan terus kandang kalian, dan beli yang tadi produk yang sudah saya kasih tahu ya, bahan-bahannya sudah kasih tahu maksud saya, agar si semut tidak datang dan menyerang kandang kalian. Oke? Nah, sekian dari saya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa jika sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Sampai jumpa, dadah.